Film dibuka di perkebunan Sisilia, Italia, saat bos mafia bernama Lorenzo Vitale menuju kilang anggur miliknya bersama sang cucu. Ia datang setelah menerima kabar darurat dari salah satu anak buahnya. Sesampainya di sana, Lorenzo dikejutkan oleh mayat seluruh anak buahnya yang telah tewas. Ia kemudian disambut oleh salah satu anak buahnya yang tampak ketakutan. Ya. Mi ha detto di aspettare fuori. Mereka lalu masuk ke ruang bawah tanah, melewati setiap lorong yang dipenuhi mayat anak buah Lorenzo. Setelah berjalan lebih dalam, Lorenzo menemukan dua anak buahnya yang lain yang masih hidup, sedang menahan Robert Michel, sosok di balik semua pembantaian tersebut. Meskipun ditodongi senjata, Robert sama sekali tidak gentar. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya datang dari Boston, Amerika, hanya untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dicuri Lorenzo. Seperti biasa, Robert kemudian memberi Lorenzo waktu 9 detik untuk menyerah. Namun Lorenzo menolak karena merasa masih memegang kendali, sehingga Robert langsung bertindak. Kemudian Robert keluar sambil membawa barang curian Lorenzo, lalu meminta cucu Lorenzo untuk tetap berada di dalam mobil. Namun bocah itu justru menembaknya dari belakang. Karena masih anak-anak, Robert pun membiarkannya pergi. Robert sendiri sempat berniat mengakhiri hidupnya karena lukanya cukup parah, tetapi peluru pistolnya sudah habis yang membuatnya sedikit kecewa. Robert kemudian memaksakan diri mengemudi menuju pelabuhan, lalu melanjutkan perjalanan darat melewati kota-kota kecil di pesisir Italia. Namun karena kehilangan banyak darah, Robert akhirnya pingsan di tengah jalan. Beruntung seorang polisi lokal bernama Gio Bonucci yang sedang berpatroli menemukannya dan segera membawanya ke sebuah kota kecil bernama Altomonte. Di sana, Robert mendapat pertolongan dari seorang dokter setempat bernama Enzo. Setelah sadar dari pingsan, Robert sempat berusaha berdiri untuk segera pergi. Namun Enzo menghentikannya dan meminta Robert untuk tinggal terlebih dahulu karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Enzo juga sempat bertanya apakah Robert orang baik atau jahat. Tetapi Robert mengaku bahwa ia sendiri tidak tahu. Setelah beberapa hari beristirahat, kondisi Robert mulai membaik dan ia sudah bisa berjalan menggunakan tongkat. Ia kemudian mulai berkeliling di kota kecil tersebut, meski sempat merasa risih dengan berbagai kamera pengawas di setiap sudut kota. Robert juga terkesan dengan suasana Altomonte yang damai dan keramahan warganya, meskipun dirinya adalah pendatang baru. Robert lalu mampir ke sebuah warung kopi milik wanita bernama Aminah. Tak lama kemudian Gio datang untuk mengembalikan kunci mobil Robert. Ia juga menjelaskan bahwa warga kota sangat menghormati Enzo karena dikenal sebagai dokter yang baik dan sering membantu orang lain. Gio sendiri tidak pernah mencoba mencari tahu isi ransel yang dibawa Robert, tetapi ia berharap bahwa Robert tidak membawa masalah ke kota mereka. Setelah itu, Gio pergi bersama putrinya yang baru saja dijemput dari sekolah. Malam harinya Robert menghubungi kantor CIA dan berbicara dengan seorang petugas bernama Emma Collins. Tanpa menyebutkan identitasnya, Robert memberitahu bahwa kilang anggur di Sisilia ternyata digunakan untuk bisnis obat-obatan terlarang. Robert meminta CIA untuk segera menyelidikinya. Setelah menutup telepon, ia langsung mencabut kartu SIM dari ponselnya agar tidak dapat dilacak. Keesokan harinya saat sarapan di kedai Aminah, Robert tanpa sengaja menyaksikan sekelompok preman yang dipimpin oleh Marco sedang memalak kedai tersebut. Robert memilih diam karena belum memahami situasinya dan tidak ingin membuat masalah. Lalu saat hendak pulang, Robert kembali berpapasan dengan kelompok yang sama. Kali ini, Marco sendiri menghajar seorang penjual ikan bernama Angelo karena setoran yang diberikan dianggap kurang, padahal pendapatan Angelo memang sedang menurun selama 2 bulan terakhir. Anak buah Marco sempat curiga ketika melihat Robert yang dari tadi memperhatikan mereka.
Namun Marco hanya menganggapnya sebagai orang tua pendatang yang sedang sakit dan tidak punya tujuan hidup. Kemudian Marco dan anak buahnya kembali ke kelompoknya yang ternyata dipimpin oleh kakaknya sendiri, Vincent Quaranta, salah satu bos mafia paling berkuasa di Italia. Vincent memiliki ambisi untuk menguasai kota Altamonte dan mengubahnya menjadi kawasan hotel dan kasino. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, Vincent mulai menekan warga agar menjual rumah mereka dengan harga murah. Saat itu, ia sedang bernegosiasi dengan salah satu penghuni gedung untuk menjual rumah warisan keluarganya. Namun pemilik rumah tersebut menolak karena tempat itu merupakan peninggalan kakeknya. Setelah itu, Vincent keluar begitu saja, lalu menemui adiknya Marco yang menyerahkan uang hasil pemalakan. Tak lama kemudian, kakek si pemilik rumah tadi langsung dibunuh oleh anak buah Vincent sebagai peringatan kepada warga lainnya agar tidak berani menolak untuk menjual rumah mereka. Bukan hanya itu, Vincent juga memerintahkan Marco untuk meneror para pedagang dan warga lokal dengan lebih kejam lagi. Sementara itu, tim CIA yang dipimpin Emma Collins bersama rekannya Frank mendatangi kilang anggur milik Lorenzo berdasarkan laporan Robert. Di sana mereka menemukan uang tunai sebesar $11 juta serta sejumlah narkotika kelas berat yang diseludupkan dari Suriah untuk diedarkan ke berbagai negara di Eropa oleh jaringan Lorenzo. Emma dan Frank juga semakin bingung karena dari berbagai senjata di lokasi, mereka hanya menemukan satu sidik jari. Yang artinya, seluruh pembantaian itu dilakukan hanya oleh satu orang. Suatu hari saat Enzo hendak pergi ke pasar, Robert menawarkan diri untuk berbelanja karena merasa sudah banyak dibantu. Ia kemudian pergi membeli ikan di toko milik Angelo. Namun Angelo menolak menerima bayaran setelah mengetahui bahwa Robert adalah teman Enzo, dokter yang sangat dihormati warga kota karena kebaikannya. Robert pun akhirnya pulang sambil membawa 2 kilo ikan kakap putih secara gratis. Setelah Enzo memberitahu bahwa luka Robert sudah sembuh, Robert bertanya mengapa Enzo mau menolongnya. Enzo pun menjawab bahwa orang baik tidak menyadari kalau dirinya memang baik, dan pernyataan itu berkaitan dengan pertanyaan Enzo kemarin ketika Robert baru siuman dari pingsan. Malam harinya ketika hendak pulang ke Boston, Amerika, ia dikejutkan oleh warga yang panik karena toko ikan milik Angelo terkena musibah kebakaran. Ia juga melihat Marco dan anak buahnya mengawasi dari kejauhan. Pagi harinya Robert tidak pergi jadi pergi dan memilih untuk tetap tinggal sambil ikut membantu warga membersihkan puing-puing toko yang terbakar. Sementara itu di kantor kepolisian, Guillaume mengetahui lewat rekaman CCTV bahwa kebakaran semalam ternyata disengaja oleh kelompok Marco. Namun ia belum tahu kalau kelompok itu adalah bagian dari sindikat mafia berbahaya. Saat Robert sedang ngeteh, Aminah memperhatikan kebiasaan Robert yang selalu menata benda-benda di atas meja dengan rapi. Ketika ditanya, Robert menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Mengetahui bahwa Robert ternyata hidup sebatang kara, ia pun mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai sambil menikmati berbagai makanan khas Altamonte, termasuk menonton pertunjukan layar tancap bersama warga. Sejak saat itulah keduanya semakin dekat dan Robert mulai merasakan kenyamanan di kota ini. Di hari berikutnya saat ngeteh lagi, Robert memergoki Emma yang diam-diam memotretnya dari sebelah meja. Emma kemudian menghampiri Robert dan mengungkapkan kekagumannya karena berhasil mengetahui adanya sindikat kejahatan di kilang anggur Sisilia. Namun Robert hanya mengatakan kalau dirinya kebetulan lewat dari sana. Dan sebenarnya ia hanya datang untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh Lorenzo. Selain itu, Emma juga sudah mengetahui bahwa Robertlah yang membantai seluruh orang di kilang anggur tersebut. Lalu ketika Emma bertanya untuk siapa Robert bekerja, ia menolak menjawab dan justru menantang Emma untuk mencari tahu sendiri. Di sisi lain saat Gio hendak menjemput anaknya dari sekolah, gurunya memberitahu bahwa sang anak sudah lebih dulu dijemput oleh orang lain dan mengatakan akan menunggu Gio di rumah. Karena khawatir Gio segera pulang dan mendapati kelompok Marco
sudah menyandra istri dan anaknya. Marco kemudian menghajar Gio hingga babak belur sebagai peringatan agar ia tidak ikut campur dalam urusan mereka. Jika tidak, Marco mengancam akan menghabisi keluarganya. Setelah mendapat perawatan, Enzo menceritakan kepada Robert tentang Camorra, sindikat mafia yang ternyata dipimpin oleh Vincent. Sindikat ini memiliki orang dalam di berbagai sektor, termasuk kepolisian dan pemerintahan, sehingga sangat sulit ditangani. Robert kemudian menemui Emma di sebuah gereja tua di atas bukit. Emma berterima kasih karena aksi Robert di kilang anggur ternyata justru membantu penyelidikan mereka. Karena setelah ditelusuri, Lorenzo Vitale yang dibunuh Robert di awal film cerita ternyata sudah menjadi buronan Interpol selama 10 tahun. Sementara itu, 11 juta dolar yang ditemukan di kilang anggur tersebut merupakan hasil kejahatan cyber dengan mencuri uang dari rekening luar negeri termasuk dana pensiun. Robert kemudian menyarankan Emma untuk menyelidiki pelabuhan Elba dan Sardinia yang dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Menurutnya, kedua pelabuhan tersebut justru bisa menjadi jalur penyeludupan narkoba dari Suriah yang melibatkan mafia Italia yang bekerja sama dengan kepolisian. Saran itu membuat Emma semakin tertarik dengan cara berpikir Robert. Ia juga semakin penasaran kenapa Robert sangat ingin membantu penyelidikannya. Setelah mengalami tekanan tadi siang, Gio mengajak keluarganya makan malam di sebuah restoran untuk menenangkan mereka. Namun Marco dan anak buahnya kembali mendatangi Gio untuk meminta dipinjamkan sebuah kapal patroli yang akan mereka gunakan. Kebetulan saat itu Robert yang juga ada di sana menatap tajam ke arah Marco. Merasa tersinggung, Marco pun menghampiri Robert sambil menanyakan apa maksud mulai. Marco dan anak buahnya justru tertawa ketika Robert memperingatkan mereka agar berhenti mengganggu warga. Robert kemudian menekan titik saraf di tangan Marco hingga membuatnya kesakitan lalu menyuruh mereka pergi. Merasa dipermalukan, Marco yang tidak terima berniat membawa kembali anak buahnya untuk balas dendam. Namun sebelum berangkat, Robert sudah lebih dulu mendatangi mereka, lalu menghabisi semua anak buahnya termasuk Marco. Keesokan harinya, Gio dan polisi setempat menemukan jasad kelompok Marco yang tewas mengenaskan. Mereka juga menemukan sebungkus narkotika yang jenisnya sama persis dengan yang ditemukan di kilang anggur Lorenzo. Di waktu yang hampir bersamaan, Emma mendapat kabar dari Frank tentang ledakan bom di salah satu stasiun kereta di Roma. Mereka menduga aksi tersebut didanai dari hasil penjualan narkotika karena bom yang digunakan sangat canggih dan mahal untuk ukuran teroris biasa. Emma kemudian mendatangi kepala kepolisian Italia bernama Barella untuk meminta izin menginterogasi beberapa narapidana yang sudah masuk dalam daftarnya. Namun dari daftar tersebut, Barella justru melarang Emma menginterogasi salah satu tahanan tertentu. Hal itu membuat Emma semakin curiga hingga akhirnya ia berhasil menginterogasi tahanan tersebut. Berkat hasil interogasi itulah, pasukan khusus pemerintah Italia akhirnya berhasil menemukan markas para pengedar narkotika dan meringkus seluruh anggotanya. Setelah penggerebekan tersebut, Barella mendatangi Vincent yang masih berduka atas kematian adiknya. Di sini terungkap bahwa Barella adalah kepala kepolisian Italia yang korup yang selama ini menerima uang suap dari Vincent. Barella memberitahu Vincent bahwa ada seorang wanita agen CIA yang cerdas dan mulai mengendus bisnis kotor mereka. Mendengar hal itu, Vincent mengatakan anak buahnya akan menangani agen wanita tersebut, sementara Barella diminta fokus mencari tahu siapa yang telah membunuh adiknya. Namun Barella justru menganggap Marco mungkin dibunuh oleh kelompok mafia lain dan kejadian seperti itu sudah biasa di kalangan mafia. Merasa kematian adiknya diremehkan, Vincent murka dan memerintahkan anak buahnya memotong tangan Barella sebagai pelajaran. Sementara itu, Gio memberitahu Robert tentang narkotika yang ditemukan di dalam mobil Marco.
Robert pun mulai menyadari adanya hubungan antara bisnis narkoba Vincent dengan kelompok pemboman di Roma. Ternyata Vincent membeli narkotika dalam jumlah besar dari Suriah untuk dijual kembali di Eropa. Kemudian uang dari pembelian itu digunakan kelompok teroris untuk membiayai aksi mereka. Aksi teror tersebut kemudian dimanfaatkan kembali oleh Vincent sebagai pengalihan agar bisnis penyeludupannya bisa berjalan lancar. Robert pun segera menghubungi Emma yang hendak masuk ke mobil dan memberitahu semua informasi tersebut. Tak lama setelah percakapan mereka berakhir, mobil yang akan ditumpangi Emma meledak akibat bom yang dipasang atas perintah Vincent. Emma selamat, tetapi mengalami luka cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Malam harinya Vincent bersama anak buahnya mendatangi kota Altamonte untuk mencari tahu siapa yang membunuh adiknya Marco. Di tengah kerumunan warga, ia bahkan menembak telinga Gio sebagai peringatan. Namun ketika Vincent hendak menembak kepala Gio, Robert tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan itu. Ia juga mengatakan kalau Marco adiknya itu sangat menyebalkan. Vincent yang murka langsung mengerahkan pistolnya kepada Robert. Namun saat hendak menarik pelatuk, ia menyadari warga sudah merekam kejadian tersebut hingga ia terpaksa mengurungkan niatnya. Tampaknya Vincent memilih untuk menghabisi Robert dengan cara yang lebih aman. Sehingga sebelum pergi, ia memperingatkan Robert bahwa dirinya akan kembali untuk menghabisinya termasuk warga yang berani menentangnya. Sepulangnya ke markas, Vincent dan anak buahnya mulai menyusun rencana untuk menghabisi Robert. Malam itu, warga Altamonte sedang merayakan festival tahunan, sementara Vincent tertidur pulas di kamarnya, dilengkapi dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun tanpa mereka sadari, Robert justru sudah lebih dulu menyusup ke markas mereka. Ia mengalihkan perhatian dan mulai menghabisi anak buah Vincent satu persatu. Setelah menghabisi anak buahnya, Robert mulai mencari kamar Vincent. Tiba-tiba saja Vincent terbangun setelah merasakan tetesan darah mengenai wajahnya dan mendapati salah satu mayat tergantung di atasnya. Vincent segera keluar sambil membawa senjata dan terkejut ketika melihat semua anak buahnya sudah tewas mengenaskan. Dalam kepanikan, Vincent mulai menembaki ke segala arah sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh Robert. Setelah itu, Robert mencekoki mulut Vincent dengan segenggam pil narkotika yang selama ini ia perdagangkan. Vincent pun mulai merangkak keluar sambil berusaha mencari pertolongan. Sementara Robert mengikutinya dari belakang hingga akhirnya Vincent tewas di tengah jalan akibat overdosis. Beberapa hari kemudian, polisi dan Interpol berhasil meringkus anggota mafia yang masih tersisa. Dengan begitu, jaringan penyeludupan narkoba yang selama ini berkaitan dengan pendanaan aksi terorisme akhirnya berhasil dihentikan. Keesokan harinya, Robert menemui Emma yang masih dirawat di rumah sakit sambil membawa ransel berisi uang sebanyak $366.000. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan dana pensiun milik seorang pria bernama Greg di Boston yang sebelumnya dicuri oleh jaringan Lorenzo melalui kejahatan cyber. Disinilah Robert mengungkap alasan sebenarnya ia datang ke Sisilia. Sejak awal, ia bukan berniat memburu mafia atau narkoba, melainkan hanya ingin mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, seorang pensiunan yang bahkan tidak ia kenal secara pribadi. Singkat cerita, setelah Emma pulih, ia pergi ke Boston dan menemui Greg yang saat itu hampir kehilangan rumahnya karena kesulitan membayar cicilan. Emma kemudian menyerahkan uang pensiun tersebut, membuat Greg dan istrinya merasa terharu. Selain itu, Robert juga menitipkan sebuah amplop kepada Emma. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada buku catatan pribadi milik ibunya Susan, disertai pesan bahwa ibunya pasti akan sangat bangga kepadanya. Dari situlah Emma mengetahui bahwa Robert ternyata adalah sahabat baik ibunya yang telah meninggal di film sebelumnya. Itulah alasan
kenapa Robert sejak awal memilih menghubungi Emma dan diam-diam membantunya. Sementara Robert memilih tetap tinggal di Altamonte, tempat yang membuatnya merasa nyaman setelah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan dan kesendirian. Di kota kecil itu, ia akhirnya menemukan kedamaian dan akan menjadikannya sebagai rumah untuk menghabiskan sisa hidupnya. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film The Equalizer 3 2023 guys. Semoga kalian suka dengan penyampaian saya yang seadanya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.